Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pembahasan dari jawaban latihan soal 2 geometri Euclid. Nah, untuk yang nomor 4, di situ ada PL, sinar PL berada di dalam sudut RPH. Besarnya RPL, jadi kita gambar dulu, kita buat sudut RPH. Misal saya punya sudut seperti ini, R, P, dan H. Kemudian PL itu ada di dalamnya, PL, P-nya sudah ada di sini, kita tinggal buat L-nya. Nah, ini misalkan ada sinar namanya PL. Selanjutnya, besar sudut RPL itu X min 5 RPL, yang ini X min 5. Dan LPH-nya itu 2X plus 18. Yang ini 2X plus 18. Kalau misalkan HPR-nya 58, semuanya ini totalnya ini ya, ini 58. Maka tentukan ukuran sudut yang terkecil, yang paling kecil antara RPL sama LPH, itu yang lebih kecil yang mana? Oke. Nah, kita punya M sudut HPR itu sama dengan M sudut RPL ditambahkan dengan M sudut LPH. Besarnya HPR tadi katanya 58. RPL-nya X min 5. LPH-nya 2X plus 18. Nah, kita kerjakan dulu secara aljabar. 58 sama dengan 3X min 5 plus 18 plus 13 seperti ini. Setelah itu 3X sama dengan 58 dikurangi 13 itu 45 ya, berarti kita punya X-nya itu sama dengan 45 dibagi 3, yaitu 15 derajat gitu ya. Sekarang kita cari besarnya RPL itu berapa, LPH itu berapa untuk menentukan yang lebih kecil yang mana. M sudut RPL tadi sama dengan X min 5. Ini berarti sama dengan 15 dikurangi 5. Sama dengan 10 gitu ya. Kalau LPH-nya berarti karena HPR itu 58 dan RPL-nya ternyata 10, maka M sudut LPH 58 dikurangi 10 sama dengan 48. Jadi yang kecil adalah yang RPL jawabannya. Sekarang untuk yang nomor 12, di situ diberikan bahwa AC bisek itu membagi 2 sama besar ruas BD. Kemudian BD itu membagi 2 sama besar sudut ADC. Kesimpulannya apa? Di sini sudah saya gambarkan, kalau AC bisek membagi 2 BD, maka BDAC membagi 2 BD, maka panjangnya BE, ini saya tuliskan, itu akan sama dengan ED. Di sini ya. Setelah itu BD bisek sudut ADC. Ruas BD membagi 2 sudut ADC, maka besar sudut ADE itu akan sama dengan besar sudut CDE. Nah, dari yang pertama AC membagi 2 BD, kesimpulannya tadi saya bisa tuliskan kalau M saya bisa menuliskan bahwa BE itu ukurannya sama dengan ED. Maka bisa saya katakan BE, ruas BE itu kongruen dengan ED. Nah, ini adalah kesimpulannya untuk yang given pertama. Sekarang given yang kedua. BD bisek sudut ADC. Di situ saya sudah mencoret-coret di gambarnya. M sudut ADE itu akan sama dengan M sudut EDC. Maka kesimpulannya adalah ADE itu akan kongruen dengan EDC. Nah, ini adalah kesimpulan keduanya. Jadi jawabannya ada 2 ya, 1 sama 2.
Nah, sekarang untuk yang nomor 23 di sini diberikan SBO. SBO yang ini itu sama dengan TBH sama dengan yang ini. Kemudian kesimpulannya adalah buktikan ya kalau SBH ini itu sama dengan yang TBO. Nah, ini kesimpulannya itu dan kita disuruh menentukan menggunakan sifat apa. Oke, kita punya di situ diberikan bahwa M sudut SBO sama dengan M sudut TBH. Nah, kalau kita lihat gambarnya, SBO itu sama dengan M sudut SBH ditambah M sudut HBO. Gini ya, sedangkan yang TBH itu bisa saya tuliskan M sudut TBO ditambahkan dengan M sudut HBO seperti ini. Dari sini kedua ruas itu sama-sama punya M sudut HBO. Jadi kedua ruasnya saya kurangkan dengan M sudut HBO. Kita tuliskan di sini M sudut SBH ditambah M sudut HBO. Saya kurangkan dengan M sudut HBO. Dan di sini di ruas kanan sama M sudut TBO ditambah M sudut HBO dikurangi dengan M sudut HBO. Nah, seperti ini. Sehingga yang HBO-nya hilang sebelah kiri dan kanan. Tinggal yang M sudut SBH dan yang dari yang kiri tinggal M sudut SBH dan yang kanan tinggal M sudut TBO. Ini kan tadi konklusinya ya. Menggunakan sifat apakah ini? Di sini kita sama-sama yang pertama ini kita menggunakan substitusi ya. Kemudian yang di langkah selanjutnya kita menggunakan pengurangan di kedua ruasnya. Ini kan. Jadi kita menggunakan substitusi dan pengurangan. Ini adalah jawaban dari nomor 23. Oke, next untuk nomor 27, di situ diberikan M sudut TOB itu sama dengan M sudut WOM. TOB ini sama dengan WOM ya. Kemudian TB kongruen dengan WM. TB oke, kongruen dengan WM. Berarti ukurannya ini itu sama dengan ukurannya yang WM. Gitu. Buktikan bahwa ukuran sudut TOM itu sama dengan ukuran sudut WOB. TOM sama dengan WOBO. Ini sama seperti nomor 23 tadi ya. Nah, di sini kita langsung ke pembuktiannya aja. Di situ M sudut TOB yang nomor 1, M sudut TOB sama dengan M sudut WOM. Di sini sudah ada, berarti alasannya adalah given atau diberikan. Yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Nah, kita menggunakan M sudut MOB sama dengan M sudut MOB. Ini sama dengan yang ini, berarti kita menggunakan sifat refleksif. Setelah itu yang nomor 3, dari 1 dan 2, tadi yang nomor 1 TOB, ukuran sudut TOB sama dengan ukuran sudut WOM. Nah, sedangkan yang kedua, sama-sama MOB refleksif. Akhirnya 1 sama 2 bisa kita gabung yang kiri sama kiri, yang kanan sama kanan. Sehingga M sudut TOB dikurangi M sudut MOB sama dengan M sudut WOM dikurangi MOB. Kedua ruasnya itu sama-sama dikurangi dengan MOB. Jadi di sini sama seperti penjelasan di nomor 23 menggunakan sifat pengurangan. Oke, sudah selesai. Ini langsung M TOM sama dengan M sudut WOB. Pembuktiannya ini ya. Oke, sekarang kita yang ke nomor 5. Nomor 5 di situ
TB kongruen dengan WM. Sudah ada di atas ya, given. Jadi ini alasannya karena diberikan. Kemudian TB sama dengan WM. Karena TB ruas garis TB kongruen dengan ruas garisnya WM, maka ukurannya panjang ruas garis TB, panjang TB itu sama dengan panjangnya WM. Gitu kan? Maka di situ yang poin nomor 6 kita menggunakan definisi dari kongruen. Gitu ya. Ruas garis kongruen memiliki panjang sama. Nanti disesuaikan saja sama definisinya. Ini misalkan saya tulis seperti itu. Kemudian yang nomor 7, MB sama dengan MBO. Sama ini. Berarti sama dengan yang nomor 2. Ini adalah refleksif. Kemudian yang nomor 8. Ini juga sama seperti yang langkah ketiga. Ya, dari 6 dan 7, TB sama dengan WM. Kemudian ada refleksif, MB sama dengan MB. Kiri sama kiri dikurangi TB dikurangi MB, kanan sama kanan WM dikurangi MB. Ini menggunakan sifat pengurangan. Nah, setelah itu nomor 9 TM akhirnya sama dengan WB, definisinya antara ya. Setelah itu dari 9 ke 10 TM itu sama dengan WB. Panjang TM sama dengan panjang WB. Nomor 10 disimpulkan bahwa ruas garis TM itu sama dengan kongruen dengan ruas garis yang WB. Nah, ini adalah menggunakan definisi kongruen. Definisi kongruen, saya tulis seperti itu ya. Jadi kalau ada ruas garis sama panjang itu kongruen definisinya ya. Kita balik dari yang 6. Kalau 6 itu ruas garis kongruen, maka panjangnya sama. Kalau ini ruas garis yang sama panjang, maka dia kongruen. Nah, ini adalah pembahasan dari latihan soal 2.